Raper SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk entry nilai ke dalam aplikasi eRaport SMK, khususnya di versi 6.0.2. Ini merupakan aplikasi eRaport yang bisa digunakan untuk mengisi nilai baik yang menggunakan kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Untuk langkah awal, silakan login ke dalam aplikasi menggunakan email dan password yang diberikan oleh admin eRaport. Nah, inilah tampilan awal atau dashboard atau beranda dari eRaport SMK ketika kita sudah login menggunakan email dan password yang diberikan oleh admin eRaport. Di dalam beranda ini ada beberapa menu. Salah satunya di sini ada tampilan mata pelajaran yang diampu sesuai dengan mapel yang sudah di mapping oleh admin eRaport. Ada beberapa menu yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ini ada di bawah beranda, ada referensi, ini ada peserta didik, ada peserta didik aktif, ini yang menunjukkan peserta yang ada di eRaport yang sudah disinkron dari Dapodik. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, ini menunjukkan kompetensi dasar dari mapel yang kita ampu. Nah, ini ada beberapa KD yang ada di aplikasi ini. Coba kita tampilkan secara keseluruhan untuk melihat KD dari mapel yang kita ampu sesuai dengan yang sudah di mapping di aplikasi eRaport. Nah, di sini terlihat ada yang non-aktif, ada yang aktif. Nah, ini harus kita sesuaikan sesuai dengan KD yang kita ajarkan pada semester berjalan. Nah, ini kalau saat ini ada di semester ganjil, harusnya yang aktif adalah di KD nomor 31. Ya, ini harusnya ini aktif 31, ini non-aktif. Berarti harus diaktifkan dulu dengan cara klik aksi, kemudian aktifkan. Nah, ini ada notifikasi yakin. Nah, kita pilih berhasil diaktifkan. Maka 31 ini akan aktif. Itu juga nanti untuk 32, 34 sampai KD yang kita ampu di semester ganjil ini. Ini untuk KD pengetahuan. Begitu juga untuk KD keterampilan. Berarti 41 sampai sesuai dengan yang kita ajarkan. Nah, ini misalnya 41. Kita aktifkan. Nah, yakin, oke. Nah, berhasil. Nah, KD 41 sudah aktif. Nah, sedangkan KD yang tidak kita ajarkan pada semester ini kita nonaktifkan. Misalnya ada KD 312. Nah, ini tidak ada ini. Karena di KD kimia itu hanya sampai KD 3.10 itu untuk yang TI, kemudian yang 311 itu untuk yang TKL atau otomotif. Nah, ini harus dinonaktifkan dengan cara nonaktif. Nah, berhasil, klik OK. Ya, berarti ini sudah tidak aktif. Yang lainnya juga sama. Kita nonaktifkan dengan cara yang sama seperti disebut, aktif sama nonaktif. Nah, ini kalau sudah. Nah, seandainya tidak ada KD-nya tidak tercantum di sini, maka bisa kita tambah data.
dan pilih tingkatnya. Nah, tingkat 10, kemudian rombolnya misalnya 10 TKJ, mata pelajaran kimia, aspek yang dinilai, pengetahuan, ada keterampilan, ada pusat keunggulan. Ini kita pilih salah satu sesuai. Ya, pilih satu-satu. Pengetahuan dulu. Nah, kodenya kita tuliskan 3.1. Kalau di situ sudah ada 3.1, yang tidak ada kita beri tambahan. Ya, 3.1A misalnya itu kalau di situ 31-nya sudah ada tapi jurusan lain. Ya. Kemudian deskripsinya juga kita masukkan sesuai dengan KD yang ada, sesuai dengan KD dari kurikulum 13 revisi tahun 2018. Nah, ini kalau sudah diklik simpan. Nah, ini kalau tidak ada. Kalau ada KD yang ingin ditambahkan. Nah, itu. Kemudian di menu berikutnya ada capaian pembelajaran. Nanti coba kita cek di tambah data. Nah, kita cari tingkat 10, rombelnya ini tidak muncul. Nah, ini kenapa di capaian pembelajaran tidak muncul? Karena di sekolah ini masih menggunakan kurikulum 2013, belum kurikulum Merdeka. Sehingga ini otomatis kosong, tidak perlu diisi, langsung kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, nah ini yang sudah diisi, contohnya seperti ini. Nah, sesuai dengan Permendikbudristek tahun 2021-2022, ini untuk penilaian terbaru, sehingga untuk penilaian yang berdasarkan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 itu sudah tidak berlaku. Dengan adanya munculnya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian. Nah, sehingga untuk yang K13 revisi yang baru ini menggunakan sesuai dengan PPA kurikulum 2013 ini. Bahwa untuk di capaian pembelajaran, nah ini bisa menggunakan kompetensi dasar. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya atau TP itu bisa diambil dari KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, ini yang saya sudah ditambahkan seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dilihat di aksi. Nanti kalau misalnya ingin mengubah ini tidak sesuai ya kita ganti. Jadi ini kita klik tambah. Nah, dan dimasukkan di 10, kemudian jenis rombel reguler, rombongan belajar 20 TKJ, pilih mapelnya misalnya kimia, kemudian kompetensi dasarnya misalnya di pengetahuan. Nah, kemudian pilih KD-nya. Nah, ini. Nah, KD yang sudah kita aktifkan nanti akan muncul di sini semua. Nah, ini tadi ada beberapa yang belum kita nonaktifkan. Jadi misalnya KD 13 ini harusnya tidak ada. Karena di semester 1 atau ganjil ini hanya KD 31 sampai 35. Nah, ini muncul di sini. Nah, maka ini harus kita nonaktifkan di tadi. Nah, ini tadi tidak kita aktifkan sehingga muncul semua. Nah, ini harus kita nonaktifkan. Termasuk ini ada 31, ada 2. Nah, karena kita lihat di kompetensi dasarnya ini tadi. Nah, kita coba cek lihat semua, kita tampilkan semua. Di KD-nya ini ada. Ya, masih aktif. Nah, sehingga di tujuan pembelajaran tadi otomatis juga akan muncul. Nah, kita coba lihat yang aktif. Nah, ini 313 ini aktif. Harusnya dinonaktifkan. 412 313 yang pengetahuan. Nah, ini harusnya dinonaktifkan. Kemudian 31-nya tadi ada 2. Kita cek di 31. Untuk lebih cepat bisa kita cek di sini. 3.1. Nah, ini ada KD yang aktif 31. Ini ada aktif 1. Kemudian di sini juga ada 1. Nah, otomatis ini ada 2 KD yang sama yang aktif sehingga muncul di tujuan pembelajaran tadi. Nah, ini supaya tidak double seperti itu, maka kita pilih non aksi di nonaktifkan.
Nah, seperti ini. Dinonaktifkan termasuk yang lain. Jadi yang aktif-aktif di sini di 311 ini juga harus dinonaktifkan. Nah, ini supaya nanti di tujuan pembelajaran tidak muncul. Nah, jadi kita coba cek lagi di ini, kemudian di kelas 10, kemudian reguler, dan ada 10 TKJ kimia. Kemudian pilih kompetensinya pengetahuan, pilih. Nah, ini tadi 31-nya tinggal 1. Tadi kan ada 2. Nah, sekarang tinggal 1 karena tadi sudah nonaktifkan. Yang ini juga yang belum dinonaktifkan. Sehingga nanti di sini yang diaktifkan itu hanya yang KD yang kita ajarkan pada semester berjalan. Jadi di kompetisi dasar ini harus kita cek ini yang tidak aktif kita nonaktifkan. Yang kita aktifkan hanya yang kita ajarkan di semester berjalan tersebut. Ya, Bapak Ibu ya, caranya sama seperti tadi. Oke, lanjut. Ya, yang sini kita tambahkan tadi di tujuan pembelajarannya. Saya contoh ini ya, reguler, kemudian KD, kimia. Nah, ini di pengetahuan, nanti kalau pengetahuan, kalau keterampilan juga sama. Di keterampilan kita pilih satu-satu. Pengetahuan, KD-nya. Nah, ini misalnya kita pilih KD 32. Jadi diurut mulai 31 sampai terakhir. Itu kita tuliskan satu-satu. Nah, kemudian kita unduh template-nya. Ya, 32 ini kita unduh template. Nah, ini akan terunduh template-nya. Kemudian buka template-nya. Nah, ini KD-nya ini. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan tujuan pelajaran yang ada. Nah, misalnya tujuan pelajaran saya ambil ya dari KD-nya. Ini sesuai dengan di PPA yang terbaru 2013 tadi, bahwa untuk tujuan pembelajaran bisa kita ambil dari kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini misalnya saya ambil Ctrl C, dipastekan di sini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa kita edit di aplikasi. Ini sementara kita coba yang ini dulu. Nah, ini kalau sudah disimpan, save. Nah, ini kalau hanya 1 KD, karena misalnya ingin ada beberapa tujuan pembelajaran ya ditambahkan di sini. Nah, kita pecah misalnya per lingkup materi. Nah, itu bisa. Ya, ini contoh saja. Kembali ke aplikasi tadi. Kalau sudah kita tadi pilih tadi kompetensi dasar, nah kita pilih unduhan tadi yang sudah kita simpan di choose file. Nah, kita lihat tadi ada di sini template-nya ini ya. Mata pelajaran kimia 10 TKJ TP, dan kita open. Nah, tadi sebentar, maaf. Ulangi, ini open. Nah, ini nama filenya sudah muncul di sini. Nah, maka akan ada notifikasi seperti ini, tujuan sudah tadi ditambahkan. Nah, tadi kan hanya 2. Nah, sekarang yang Malaysia rumus unsur kimia itu sudah muncul. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya ini mau diedit, tujuan pembelajarannya tinggal ubah data. Nah, ini tinggal dihapus atau ditambahi. Nah, silakan bisa diikuti langkahnya. Ya. Ini untuk berarti sudah ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi nanti ini yang tadi di pengetahuan. Kemudian yang berarti nanti kalau ingin tambah lagi, ya langkahnya seperti itu sampai sesuai dengan jumlah KD yang kita ampu di semester ini. Ya. Nah, itu tadi untuk misalnya di keterampilan ya sama. Lanjut ke keterampilan. Nah, ini terus kemudian tadi keterampilan berarti mulai dari 41, 42. Nah, ini juga tadi belum diaktifkan 410, harusnya hanya sampai 4.5. Nah, itu langkahnya sama, jadi sama seperti itu semua dimasukkan di tujuan pembelajaran. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang diambil dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini langkahnya sama, ini contoh saja. Oh, Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini di tujuan pembelajaran, nanti kita masukkan semua ada berapa. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu harusnya sudah punya ini
Nah, ini sesuai KD-nya. KD kimia mulai dari kelas 10 semester genap sampai semester ganjil sampai genap. Nah, ini ada 11 seperti ini, harusnya diisi semua. Harus punya seperti ini. Kemudian juga ada file lagi. Nah, ini daftar nilai seperti ini. Jadi kita lihat di sini tadi, ini ada input TP, kita buat. Nah, ini kita rangkum di sini dulu. Tujuan pembelajaran tadi misalnya ada 5, ya, pengetahuan dan keterampilan kita masukkan di sini. Nah, kemudian nanti untuk input nilai, Bapak Ibu guru harus sudah punya rangkuman nilai seperti ini. Jadi mulai dari TP1 sampai 5, karena tadi ada 5 KD yang kita ajarkan di semester ganjil. Ya, misalnya untuk sumatif 1, ini berarti masuk di TP1, itu sumatif 1, misalnya tadi ada KD 31 dan 41. Ya, kita masukkan di nilai sumatif 1 pada TP1. Jadi sampai ada 5 di semester ganjil ini. Nah, ini silakan diisi Bapak Ibu untuk nilainya masing-masing per siswa, ya, tiap KD atau tiap TP. Karena di kurikulum yang baru ini sesuai K13 sesuai PPA yang baru ini, maka istilahnya ujiannya itu hanya ada formatif sama sumatif. Nah, yang kita gunakan ini adalah sumatif. Yang formatif tidak kita masukkan. Ya. Nah, nanti ada rata-rata formatif. Kemudian karena kita kemarin juga melaksanakan sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester, ditambahkan di kolom ini. Sehingga nanti ada muncul nilai akhir, muncul predikat, dan capaian tertinggi, dan perlu ditingkatkan itu akan terisi secara otomatis. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu diisi. Aplikasi ini sudah saya share di grup. Silahkan diisi, dipelajari, diisi sesuai dengan KD yang Bapak Ibu ajarkan di semester berjalan. Nah, ini terus kita kembali ke aplikasi tadi. Nah, ini jadi harus sudah terisi semua KD-nya. Nah, menginjak berikutnya ini adalah nilai akademik. Input nilai. Nah, kita masukkan tingkatnya kelas 10, jenis rombelnya reguler, kemudian rombongan belajar 10 TKJ, ya nanti diisi ya sesuai kelasnya masing-masing, mata pelajarannya kimia. Nah, di sini tadi ada nilai, ini sudah saya isikan, ini harusnya kita hilangkan dulu. Ya, ini yang sudah saya masukkan. Nah, di sini tadi di pelajaran tadi karena ada 3 tujuan pembelajaran, ini akan muncul 3. Nah, ini sesuai yang di materi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kan ada 5. Ya, 5 tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi yang dimasukkan masih 3, otomatis akan muncul 3. Nah, sini ada ketentuan kompetensi yang sudah dicapai apa saja. Nah, ini misalnya tinggal kita centang. Nah, ini berarti mencapai kompetensi apa kita centang. Nah, ini patokannya yang ada di nilai tadi, ya. Jadi nilai yang masuk ini tertinggi, capaian tertinggi, jadi mencapai kompetensi, ya, istilahnya adalah KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang tercapai apa? Yang perlu peningkatan apa? Nah, ini sebagai dasar nanti kita masukkan mencentang yang ada di sini. Nah, misalnya melakukan pemisahan campuran melalui praktikum, ini mencapai kompetensi, ya kita centang sini. Kita centang. Otomatis nanti yang perlu ditingkatkan ini tidak bisa, otomatis akan mati. Ya, jadi linknya tombol centangnya nggak bisa digunakan. Tapi kalau ini kita matikan, ya berarti kita ngisi di sini. Ini belum mencapai, perlu ditingkatkan. Nah, ini kemudian yang bawah ini bisa mencapai sini. Ya, ini mencapai sini, berarti yang ini tidak perlu ditingkatkan karena sudah mencapai kemajuan. Ini semua untuk siswa akan ada kolomnya seperti tinggal kita centang sesuai yang kondisi penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita ngisinya secara manual, nilainya kita masukkan. Nah, ini misalnya masukkan lagi 76. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ya dari dasar yang ada di sini. Nilai akhir ini. Ya, yang dimasukkan nilai akhirnya.
dimasukkan di aplikasi ini. Nah, kemudian ini juga tinggal kita centang sesuai kondisi. Nah, ini kalau isi manual. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengisi langsung keseluruhan, kita bisa unduh template nilai di sini. Nah, ini sudah terdownload. Kemudian coba kita buka. Nah, ini ada nilainya ini. Ini tadi karena sudah isi, tadi ada nilai ini. Ya, ini kita isi. Isinya dari mana? Dari ini tadi. Ya, nilai akhirnya ini kita copy. Ini semua. Ini karena masih belum saya isi, berarti kosong. Contoh aja. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di template yang kita download tadi. Nah, klik kanan, value ya. Kita pilih yang value. Jadi form ini tidak boleh diubah, harus persis ini, jangan diganti. Ya, jadi kopinya paste value seperti ini. Nanti yang semua sama ya. Kemudian disimpan. Nah, kalau sudah, nah sini, nah ini kan sudah tersimpan. Nah, nanti ini disimpan. Nah, tadi kalau ingin memasukkan secara keseluruhan dari upload, ya kita coba buka lagi. Ya, reguler tadi TKJ, kemudian ada kimia. Nah, ini kita pilih di choose file. Choose file. Nah, tadi yang template yang sudah kita isi tadi kita buka. Nah, ini ya, template nilai tadi. Nah, kemudian kita open. Nah, ini akan muncul. Nah, otomatis akan masuk. Nah, template nilai akhir berhasil diimport. Ya, berarti kita berhasil mengimport nilai tadi. Ya, coba dicek lagi di tadi 10 reguler, TKJ, kimia. Nah, ini nilainya yang tadi dimasukkan. Yang lain kosong karena dimasukkan. Nah, ini bisa kita centang menyesuaikan. Ya. Nanti bisa kita edit. Ya. Ini untuk upload nilai secara keseluruhan. Ya, tinggal nanti kalau ada masalah bisa diedit, sesuaikan. Nah, ingin mengubah dan ini sama. Ya. Sesuai otomatis. Nah, kemudian kalau sudah masukkan input nilai semua ya, semua kelas, semua mapel, berikutnya ke capaian kompetensi. Menu capaian kompetensi, sini ada pilih kelas, kemudian pilih reguler, 10 TKJ, kimia. Nah, di sini langsung akan terisi di capaian kompetensi akan terisi otomatis. Jadi misalnya nama siswa, nanti nilainya sekian, kompetensinya sudah dicapai, kompetensi yang perlu ditingkatkan ini akan terisi otomatis dari input nilai tadi. Nah, oke. Ibu ya, ini kalau misalnya mau ngedit lagi ya ini bisa diedit. Nanti kalau sudah diedit bawah nanti bisa disimpan. Nah, ini kalau misalnya sudah sesuai ya kita biarkan. Nah, sudah seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada di menu sikap. Nah, untuk di PPA yang terbaru ini K13 untuk penilaian sikap itu sudah mengarah kepada P5. Nah, kita coba masukkan tambah data. Nah, di sini ada dimensinya, ada 6 dimensi P5 profil pelajar Pancasila ya. Ini ada 5 dimensi, kemudian ini di masing-masing dimensi ada elemen. Nah, nanti di elemen nanti ada sub elemen lagi. Ya, nanti bisa dicek di panduan P5. Nah, ini jadi ada menu seperti ini, kemudian dipilih di sini tingkat kelas 10, rombelnya 10 TKJ, nama siswanya kita pilih misalnya sini ada Alvan, tanggal. Nah, tanggal penilaian sikap ini tanggal berapa? Nah, misalnya saya pilih ini tanggal 9. Nah, November 2009. Nah, dimensinya apa? Dimensi sikapnya kita pilih misalnya beriman dan bertakwa. Kemudian elemennya yang kita pilih apa? Misalnya akhlak beragama.
opsi sikapnya positif atau negatif. Nah, kita pilih yang positif. Yang negatif tidak usah dimasukkan, Bapak Ibu ya. Kita pilih yang positif saja, nilai yang positif. Yang negatif tidak perlu kita isikan di rapot. Kemudian uraian sikapnya apa? Jadi dari dimensi ini, kemudian elemen ini, uraian sikapnya kita masukkan. Nah, kita menilainya apa? Misalnya Ananda selalu tepat waktu dalam menjalankan sholat zuhur. Nah, misalnya dimensi sikapnya, deskripsinya, uraian sikapnya kita masukkan seperti ini. Kalau sudah disimpan, nah otomatis nama Alvan akan muncul di sini. Nah, ini sikap berhasil disimpan, integrasinya. Nah, Alvan Duyanto seperti TKJ, dimensi sikapnya beriman, terusnya elemennya ini akan beragama, sikap positif, Anda selalu tepat waktu dalam menjalankan sholat zuhur. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ingin mau ngedit ya kita tinggal klik dulu edit. Nah, nanti kita ganti yang sesuai mana. Nah, itu. Nah, ini positif. Nah, saya mau ganti, ya ini mau nambahkan, silakan nanti diklik perbarui. Nah, ini cara entry nilai e-rapot K13 sesuai dengan PPA yang terbaru. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.